Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan mengulang kembali materi praktikum Sistem Basis Data 1, pertemuan ketiga, yaitu bagaimana caranya membuat sebuah form input data mahasiswa. Nah, caranya kita buka aplikasi Microsoft Access-nya. Kemudian kita akan membuat sebuah database baru, kita klik blank database. Kemudian kita ganti name-nya, kita buat nama database-nya itu latihan UTS. Kemudian kita klik icon warna kuning ini, di mana tempat kita akan menyimpan database kita. Saya akan menyimpan di bagian dokumen, kita klik OK, klik create. Nah, kemudian di sini sudah ada otomatis tabel baru, kita klik kanan saja. Kemudian ambil design view. Nah, kita ganti name-nya jadi mahasiswa. Kita klik OK. Kemudian kita akan mengisi bagian dari field-nya. Yang pertama itu nomor BP. Kemudian data tipe-nya itu teks. Field size-nya itu 7. Kemudian nama mahasiswa. Data tipenya itu teks, size-nya 35. Yang ketiga itu tanggal lahir, data tipenya date or time. Kemudian formatnya itu kita pilih yang medium date. Selanjutnya itu jurusan, ambil bagian teks dengan 30 size-nya, kemudian tempel, ambil yang number. Nah, kemudian yang bagian field size-nya ini kita ambil integer, formatnya kita ambil formatnya tidak ada, hanya saja yang diatur field size-nya. Kemudian yang terakhir itu foto. Nah, data tipenya itu kita pilih yang attachment. Jika sudah selesai, kita double klik atau klik kanan pada tabel mahasiswa ini, klik open. Nah, klik yes. Nah, hingga tampilannya seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan mendesain ataupun membuat sebuah form dari tabel mahasiswa. Caranya kita klik menu create, ambil more forms, ambil form wizard. Nah, kemudian kita masukkan seluruh available fields ini ke selected fields. Klik yang tanda panah 2, klik next, kemudian next, klik next lagi. Di sini kita buat namanya form mahasiswa. Nah, klik finish. Nah, hingga tampilannya seperti ini. Kemudian kita akan mendesain atau memodifikasi dari form mahasiswanya. Kita klik kanan, ambil design view. Nah, di sini kita akan desain. Kemudian kita akan membuat sebuah tulisan menggunakan label. Input data mahasiswa. Kemudian Andalas institusi manajemen. Nah, kemudian kita akan mengubah fontnya ataupun ukurannya. Kita blok dulu tulisannya, kemudian ambil yang fontnya Arial Black, kemudian kita ambil yang 16 size-nya. Kemudian kita letakkan di bagian tengah. Begitu juga dengan tulisan Andalas Institusi Manajemen. Nah, untuk mengatur ataupun memberi warna pada background-nya, kita klik saja bagian form header ini, kemudian ambil back color-nya. Nah, kita ambil warna yang akan jadi background-nya.
kita klik. Nah, selanjutnya kita akan coba mendesain bagian nomor BP atau field ini. Nah, di bagian foto kita buat di bagian samping. Caranya, jika kita ingin memindahkan field ini, kita klik salah satu, kemudian klik yang tanda panah ini hingga dia terblok, kemudian klik kanan, ambil layout dan pilih remove. Nah, baru kita pindahkan satu persatu. Nah, kita tarik, kemudian kita perkecil. Perbesar bagian fotonya, kemudian bagian dari fill ini kita perkecil, kita blok. Nah, hingga seperti ini tampilannya. Selanjutnya kita akan membuat jurusan ini itu pakai combo box. Nah, caranya kita klik combo box, kemudian kita letakkan, nah seperti ini, hingga keluar layout combo box wizard. Kemudian kita pilih yang nomor 2, ambil, kita klik next. Nah, di sini itu kita buat nilainya ataupun apa yang kita isikan pada jurusan ini, misalnya SI, kemudian SK, dan yang terakhir itu MI. Jika sudah, kita klik next, ambil yang kedua, dan pilih yang tanda panah ini ke jurusan. Klik next, kemudian ganti combo ini menjadi jurusan. Nah, klik finish. Nah, sekarang data yang terakhir ini, yang jurusan ini, kita hapus saja, tekan delete. Nah, kemudian kita tarik yang bercombo box ini ke atas. Nah, selanjutnya, di bagian jengkel ini, kita ambil tadi data tipenya integer. Nah, jadi kita akan membuat sebuah jengkel ini dalam bentuk option group. Caranya kita ambil yang option group, kemudian kita letakkan pada detail hingga keluar layout option group wizard. Nah, di bagian label names kita buat yang menjadi nilai dari jenis kelaminnya. Misalnya yang pertama itu laki-laki, yang kedua perempuan. Jika sudah, kita klik next, next, kemudian kita next sekali lagi. Nah, kita ambil yang kedua, yang bagian di sini tanda panah kita ambil yang jengkel, kemudian kita klik next, nextkan saja, kemudian from ini kita ganti jadi jenis kelamin. Nah, jika sudah selesai, kita klik finish, hingga tampilannya seperti ini. Selanjutnya kita akan membuat subformnya, yaitu kita klik yang icon subform ini, kemudian kita sorot di bagian bawah. Nah, kemudian kita klik next, ambil semua data pada tabel mahasiswa ini dengan klik tanda panah 2, klik next. Nah, yang bagian sini kita ambil non, kemudian kita klik next, nah kemudian finish. Nah, seperti ini tampilannya. Kemudian kita
mahasiswa. Nah, yang bagian mahasiswa subform ini kita ganti titelnya menjadi list mahasiswa. Dan pastikan teman-teman semuanya yang bagian data ini kita tidak boleh mengisi ataupun mengeditnya, karena jika kita tulis ataupun edit dengan kalimat yang lain, itu pas kita jalankan akan muncul hasilnya name ataupun dia tidak terbaca datanya lagi ke dalam database. Nah, jadi yang bisa kita edit itu yang di bagian judul ini, yang di sini yang data ini kita biarkan saja. Nah, selanjutnya kita akan membuat tombol button. Caranya kita klik menu design, ambil button, kemudian kita sorot ke bawah. Nah, kemudian yang pertama kita buat dulu button untuk record sebelumnya. Nah, kalau record sebelumnya, ambil kategorisnya record navigation, kemudian di actionnya itu go to previous record, kemudian kita klik next, ambil text, kemudian kita ganti name-nya jadi record sebelumnya. Record sebelumnya. Kemudian kita klik next, kemudian finish. Kemudian kita buat lagi record yang kedua, itu record sesudahnya atau selanjutnya, yaitu pada kategori yang sama, tapi actionnya itu kita ambil yang go to next record. Kita klik next, ambil yang bagian text, kemudian kita buat namanya record selanjutnya, kemudian baru kita next, finish. Yang ketiga kita akan membuat tombol tambah. Nah, untuk tambah itu di kategorinya record operation, actionnya itu add new record. Kita klik next, ambil yang teks, kemudian ganti namanya jadi tambah. Kita klik next dan finish. Selanjutnya itu kita akan membuat tombol simpan, ambil di bagian from operation. Nah, actionnya itu refresh from data, bukan save from. Nah, kita klik next, ambil teks, kemudian ganti name-nya jadi simpan. Klik next, kemudian finish. Kemudian kita akan membuat button lagi untuk hapus, yaitu pada record operation, ambil actionnya itu delete record, klik next. Nah, ambil bagian teksnya, nanti namanya jadi hapus. Kita klik next, kemudian finish. Yang terakhir kita buat tombol untuk keluar ataupun selesai, yaitu di bagian form operation, ambil yang actionnya itu close form. Nah, kemudian kita klik next, ambil yang teks ini, ganti name-nya jadi selesai. Nah, kemudian kita klik next, finish. Kemudian kita akan menjalankan ataupun melihat dari hasil dari desain form ini, yaitu kita klik kanan pada form mahasiswa, ambil yang open. Nah, seperti ini tampilannya. Nah, sekarang kita akan mencoba tombol button ini satu persatu. Misalnya, kita akan menambah data, klik tombol tambah, kemudian kita isikan datanya. Nah, kemudian tanggal lahirnya, kita klik saja yang gambar kalender ini. Misalkan saja ini. Kemudian jurusan. Nah, di jurusan itu bersifat combo box, kita klik saja yang bagian tanda panah ini. Nah, kemudian kita pilih salah satunya. Nah, jengkel itu kita ambil yang jenis kelamin kedua. Maka jengkel yang di sini itu berubah otomatis karena dia bersifat indeks. Kalau yang laki-laki itu indeksnya 1, sedangkan perempuan itu di indeks kedua. Nah, untuk memasukkan foto, kita klik saja yang bagian kotak foto ini, kemudian di bagian atasnya kita lihat ada sebuah gambar film. Nah, kita klik, kemudian add. Kemudian kita klik yang bagian untuk menjadi kita memasukkan gambarnya.
Misalnya, misalkan saja, nah kita klik OK. Nah, akan muncul fotonya. Jika sudah selesai, kita klik simpan. Nah, dia akan tersimpan ke dalam list mahasiswa. Nah, kemudian kita tambahkan satu lagi. Kita klik tambah. Kemudian kita tambahkan datanya. Tanggal lahir. Misalkan ini. Kemudian kita pilih jurusannya. Kemudian kita klik yang bagian jenis kelamin dan fotonya, begitu juga kita klik add. Kemudian misalnya ini fotonya, klik open, klik OK. Nah, kemudian kita simpan. Nah, dia akan masuk ke dalam list mahasiswa. Selanjutnya, bagaimana caranya menghapus sebuah record? Nah, di sini kan ada tombol record sebelumnya, kita klik. Nah, dia akan ke data sebelumnya dan record selanjutnya begitu juga. Nah, misalnya kita akan menghapus bagian dari BP 1610/144 ini. Kita klik nomor BP-nya di sini, kemudian klik hapus. Nah, maka kita klik yes. Maka yang data yang kedua itu terhapus. Kemudian kita klik selesai. Nah, kita klik yes, maka akan keluar dari formnya. Nah, teman-teman, itulah caranya membuat sebuah form input mahasiswa menggunakan Microsoft Access 2007. Semoga video ini bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.